Jadi saya banyak datang ke Polres, ke Polda itu untuk konsultasi. Ya, telinga Bapak mendengar saya lagi di depan Bapak. Terus Bapak bangga, saya juga diundang di sebelah, alias diundang di Polresta Tangerang. Dan ya saya juga aktif sama penyidik, Pak ini udah disetting ya? Enggak lah Bu, nggak mungkin lah gitu. Kami tuh di sini bekerja sesuai prosedur lah pasti. Jadi makanya aku sebagai rakyat ya datang ke sini minta keadilan. Cuman mau cerai doang kok. Nah, kenapa saya di sini ngerasa saya dipermainkan? Kan suami ini hilang, ya. Kemarin saya juga sempat ke kosannya, dia sudah tidak di situ lagi tinggalnya. Jadi saya banyak datang ke Polres, ke Polda itu untuk konsultasi. Saya ini perempuan. Mana unit eh, bagian apa sih PPPA ya? Saya mau curhat. Sini saya nggak ada backingan siapa-siapa. Saya mau mencari suami saya terkait tunggakan KPR yang kebetulan nomor pinjamannya atas nama dia. Karena saya juga sebagai istri merasa bagian dari dia, dan saya juga menandatangani akad kredit kepemilikan rumah tersebut, saya ikut andil dalam pembayaran. Nah, masalahnya saya tinggal di situ, tunggakan udah masuk di bulan ke-6, maka saya meminta kepolisian. Kepolisian aja bisa bertemu dengan Indra dan kuasa hukum. Masa dari kemarin Indra tidak memunculkan wajahnya ke saya, malah sibuk ke media, malah sibuk kuasa hukumnya mengklarifikasi sesuatu yang narasinya bohong semua. Kan Bapak Fajar sama Bapak Arifin kan janjinya apa kemarin? Bu, musyawarah aja baik-baik aja sama Pak Indra. Kok masih lanjut aja laporannya? Kalau di situ masih mau berperang, saya juga masih. Malah semua biaya-biaya yang timbul akibat perkara itu kan saya yang bayar. Transportasi, belum lagi nggak ada nafkah. Udah masuk bulan keempat, bapak suami tidak menafkahi. KPR ditunggak, di mana saya dan Javier masih tinggal di situ. Kadang berdua, kadang ada mbak, kadang ada mami papi adik. Itu semua kan gak tinggal sama saya secara tetap. Tapi rumah itu atas nama bersama. Bukankah itu, ya walaupun itu masih kredit, tapi akad kreditnya bersama berarti perolehan itu, rumah itu dibeli saat bersama. Jadi sama-sama tanggung renteng. Nah, karena ini kuasa hukumnya ikut campur semua, apakah kuasa hukumnya tidak berpikir pakai otak dan menjalankan nalurinya sebagai ayah untuk mengingatkan kepada pihak mantan suami yang akan saya dudakan sebentar lagi untuk tetap menyelesaikan kewajibannya. Gak ada mantan anak. Malah dia gugat mahar, gugat DP sama cicilan yang dimana kita semua bersama. Apartemen yang lama dijual bersama, mobil kita berdua itu dijual bersama untuk DP rumah. Sisanya saling bekerja sama untuk menutupi cicilan bersama, walaupun pada akhirnya poinnya lebih banyakkan saya yang bayar gitu. Dan next time-nya juga aku mengajukan juga untuk, ini aku jadi belajar sendiri, karena yang dipidana ini aku nggak pakai kuasa hukum. Aku yang untuk kasus aku dilapor untuk isu KDRT ini, aku melakukan surat permohonan restoratif justice untuk bisa dipertemukan dengan mantan suami tercinta. Jadi aku akan bikin surat untuk dimediasikan, karena kita udah nggak mau pakai keluarga lagi. Waktu itu kan pihak
Suami kan minta saya untuk apapun kamu lakukan sendiri, tidak boleh ada orang di luar kita. Tapi ternyata ada Bapak Raidin Hanom yang tidak tahu sejarah. Jadi cukup kecewa aja. Ya untungnya ya mungkin aku diberikan kekuatan. Kita perempuan kalau misal lagi kayak begini semakin berdikari ya. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk proses aku untuk memberhentikan hati aku bahwa ini orang nggak baik tuh. Aku lepasin dia dengan alhamdulillah gitu. Jadi ya makanya ya pemirsa lihat aja muka aku udah capek banget ya, suara aku juga udah hilang, kadang bisa nangis kadang enggak gitu. Masa kuasa hukumnya kok kuasa hukum tapi nggak punya surat kuasa istimewa untuk membela kliennya. Jadi aku masuk ke ruangan tersebut mencari ilmu, bukan mencari pembenaran. Aku belajar di sini. Gitu. Ya ini mungkin Allah ngasih aku cobaan supaya aku bisa apa ya, cosplay jadi pengacara kali ya buat kasusku sendiri. Tapi sedih aja yang kita lawan kan belahan jiwa. Gitu teman-teman. Ya berarti kelihatan dong dia nggak cukup kuat untuk melawan aku sendiri. Aku juga nggak minta atensi siapa-siapa, tapi aku berterima kasih kepada media-media. Padahal aku di sini kan juga pakai, nggak ada yang tahu tiba-tiba ada media. Ya, aku tahu juga media juga lagi pada kerja ya, makanya aku menjawab secara fakta. Aku nggak mau dianggap mencari perhatian. Aku punya prestasi kok, aku punya skill, aku seorang ibu, aku bekerja pagi siang malam demi keluarga. Cuman mau dijandain aja kok susah, harus lapor-lapor ke 2 kantor. Lebih ke arah sedihnya tuh keluarga juga ikut kena dampak, keluarganya tergugat juga pasti kena dampak. Aku cuman bisa minta maaf sama mereka semua. Aku mengambil jalan seperti ini karena aku sudah gak kuat. Jadi ya demi Javier juga aku ingin kalau semua selesai baik-baik, semua berita-berita aku mengenai perceraian ini bisa hilang sendiri dengan kita co-parenting, dengan dia jadi ayang yang baik. Nggak usah perlu lihat akunya, lihat Javier, dan minta maaf lah sama orang tua, minta maaf lah sama keluarga besarnya dia, ayahnya, om tantenya, sepupu-sepupunya. Masalahnya kan dia tahu kalau aku seorang public figure dan apapun yang terhembus dari aku itu pasti akan ternotis oleh rakyat atau digital. Oh ya, jadi gini, aku merasa laporan yang dibuat oleh Bapak lawyer beserta prinsipalnya itu tidak relevan. Jadi kelihatan sekali lawyernya itu tidak bisa uh, menelaah kasusnya itu dari akar. Jadi dia langsung sebab akibat tanpa dia mencari mencari awal kronologi. Bapak Raidi Ranom itu sama Indra itu kenal juga baru kan, mungkin di tahun-tahun 2005 ini. Kebetulan penginapannya Indra sekarang ya itu satu kantor dengan Bapak Raidin Anom. Jadi aku pikir ya mungkin dulu juga Indra sempat curhat sama aku waktu kita pisah ranjang, dia punya abang yang juga lawyer. Ya mungkin abangnya dimaksud ya Bapak Raidin. Nah harusnya kalau misalnya Bapak Raidin itu arif dan bijaksana, somasi yang dia layangkan ke aku terkait PKDRT itu kan sudah aku jawab juga dengan mengundang beliau 29 Juni 2025. Tapi ternyata 28 Juni dia melakukan pelaporan yang dimana surat jawaban somasi tersebut sudah aku kirim 25 Juni. Kok bisa? Jadi menurut aku laporan yang kebetulan media juga yang memvideokan surat laporan yang
ini saya sudah lapor Cika Cecilia dan ibu mertuanya. Kok laporannya cuma satu? Harusnya ibunya satu, Cikanya satu. Gitu, maksudnya ibu satu, anak satu. Kan dia bilang katanya